Berikut adalah petunjuk singkat penggunaan aplikasi SynopUp. Kita mulai dengan struktur daripada menu utama. Menu utama terdiri dari editor, BMKG Soft, pengaturan, kecerahan tentang aplikasi, login, dan logout. Untuk editor, ini kita akan memanggil aplikasi untuk menyunting database data pengamatan Synoptic. Untuk BMKG Soft, ini untuk kita memanggil aplikasi updater BMKG Soft. Kemudian untuk pengaturan, kita akan membuka jendela pengaturan. Di sini terdiri dari Basic, Observer, CMSS, Wexref, BMKG Soft. Basic terdiri dari ini merupakan profil daripada UPT. Jadi diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada centangan cek data sebelumnya. Ini adalah untuk mengecek data yang available di database. Jadi apabila ada data yang belum diinput, kemudian observer atau petugas akan men-input data 1 jam sesudahnya, di mana 1 jam sebelumnya belum terinput, maka sistem akan menolak. Kemudian untuk observer, di sini adalah nama-nama observer. Untuk CMSS, ini terdiri dari heading sandi CMSS. Kemudian untuk Wexref ini indikator lamanya pengamatan. Kemudian ada indikator alat-alat yang digunakan. Kemudian untuk BMKG Soft, di sini kita bisa memilih URL BMKG Soft. Kemudian ada user dan password daripada akun BMKG Soft. Kemudian ada region, dari mana UPT itu berasal, dari region berapa. Di sini ada centangan untuk auto-run. Auto-run ini kerjanya adalah saat observer menyimpan data, setelah datanya melewati QC, datanya tersimpan dan harus untuk dikirim ke CMSS. Setelah melewati QC tersebut, maka datanya akan diteruskan ke BMKG Soft secara otomatis. Kita masuk ke proses pengentrian data. Kita login. Kemudian kita pilih tanggal. Kita pilih mulai jam berapa. Kita akan mengisi datanya. Jam 00, saya kasih contoh. Kemudian kita memilih nama observer. Kemudian kita login. Nah, ini kita sudah di jendela untuk mengisi data. Jadi di sini terdiri dari observer. Grup observer ini ada pengenal waktu dan tanggal. Di sini tanggal, di sini pengenal waktu. Kemudian ada nama observer. Kemudian ada auto. Centangan ini dimaksudkan untuk kita memilih mode auto. Jadi mode auto itu ada 2. Ada auto data yang berasal dari data AWS atau AWS, kemudian ada auto yang hanya mengikuti pengaturan waktu daripada perangkat, daripada PC. Kemudian di sini ada button untuk mengatur waktu spesi. Jadi apabila dalam mode manual, observer hanya mengklik button ini untuk mengatur waktu sesuai dengan jam PC. Kemudian button ke kanan ataupun ke kiri ini adalah untuk mengatur jam pengamatan. Kemudian di sini ada grup angin, ada grup horizontal visibility, ada grup tekanan, suhu, hujan, penguapan, dan penyinaran matahari dan radiasi. Kemudian ada perawanan, awan secara keseluruhan, dan cuaca. Manual W1, W2 ini aktif pada saat UPT tidak beroperasi 24 jam. Kemudian ada vertical visibility, ada kolom catatan, ada grup awan, lapisan awan, kemudian
grup meter ataupun met report. Jadi di sini ada angin runway, visibility runway, supplementary information, ada trend forecast. Ini ada button untuk menyimpan, ini untuk menampilkan tabel MA48. Kemudian ini untuk menyunting data pengamatan. Data pengamatan yang bisa disunting di sini adalah data pengamatan D-1, jadi atau H24 jam. Tapi data yang ditampilkan adalah data 2 hari, jadi H48 jam. Kemudian di sini ada log data tersimpan. Jadi apabila datanya tersimpan, maka di log sini akan terisi jam pengamatan, kemudian statusnya apa. Status ini adalah status daripada kelengkapan data maupun error. Jadi di sini keterangannya juga akan ada. Jadi saat alertnya berbunyi, maka observer bisa ngecek di sini. Jadi di log data tersimpan ini juga nanti akan kelihatan data yang udah terkirim ke CMSS. Kalaupun ada error, nanti di sini juga keterangannya sistem akan memberikan keterangan. Misalnya kalau jaringannya lagi down, maka di sini ada keterangan yang menyampaikan kondisi jaringan pada saat itu. Kemudian di sini ada log error. Log error ini seperti ini contohnya. Ini log error bawaan ya, karena sistem pada saat pertama running dia membaca beberapa nilai yang secara teknis itu nggak ada nilainya, jadi di sini ada error. Ini bisa diabaikan. Tetapi kalau misalnya ada alert, di sini juga akan muncul keterangan errornya di fungsi-fungsi apa saja. Ini sebenarnya ini lebih ke developer. Di sini ada subfungsi, jadi biar saya sendiri biar cepat untuk mengidentifikasi error-error yang yang ada dalam aplikasi ini. Kemudian ini untuk mute, kalau ada alert bisa di mute. Jadi baik kita mencoba dengan pengisian data. Kita mulai dari angin. Ini untuk observer sudah sangat fasih ya. Untuk mengisi angin dari IW, kemudian ke arah angin, kalau kalem kita tulis kalem. Kemudian kalau ada arah, kita tinggal menyesuaikan saja, misalnya dari arah 10 derajat, kecepatannya 5. Jadi di sini sudah sementara menyandi. Angin variabel ini untuk berita meter. Kemudian untuk visibility kita isi saja 10.000 misalnya. Untuk visibility terdekat harus diisi juga kalau misalnya ada prevailing visibility. Kemudian pada arah berapa diisi juga. Kemudian untuk GFF baik, jadi sementara kita mengisi aplikasi ini, mengisi data pengamatan, maka dia juga dengan sendirinya pada saat itu juga sistem akan menyandi berita menjadi sinop, menjadi meter dan met report. Jika memang stasiun tersebut membuat meter, maka di sini akan ada meter dan met report. Ya, jadi kurang lebih seperti ini cara pengisiannya, sangat sederhana. Untuk seorang observer pastinya sudah fasih untuk mengisi. Kemudian jika kita lihat memang di sini ada sandi perbedaan sandi tekanan. Kenapa sampai ke sandi tekanan ini ada slash ya, dilaporkan miring-miring seperti ini karena data yang saya gunakan di sini belum ada data sebelumnya. Jadi tidak ada perhitungan perbedaan tekanan. Kemudian di sini juga ini
data radiasi di sini tidak ada, jadinya dilaporkan slash. Jadi setelah diisi dengan hasil pengamatan pada saat itu, maka sudah bisa langsung dikirim. Untuk centangan kirim CMSS ini fungsinya adalah waktu observer menyimpan, maka data hanya disimpan saja, tidak dikirimkan ke CMSS. Akan tetapi jika datanya keychain-nya sudah lulus keychain, maka data tersebut akan dikirim ke BMKG Soft. Apabila BMKG Soft-nya di running secara auto di pengaturan yang sebelumnya tadi sudah saya tampilkan. Jadi pada saat menyimpan, maka apabila ini sudah dicentang, sistem ini kerjanya adalah menyimpan dan mengirim. Jadi semua progres dari menyimpan hingga mengirim itu ada lognya. Jadi akan ketahuan apa data itu tersimpan atau data itu terkirim. Apabila tidak tersimpan dan tidak terkirim, maka akan ada keterangannya kenapa tidak tersimpan atau tidak terkirim. Jadi hal tersebut untuk memudahkan observer pada saat itu untuk bisa cepat mengoreksi data. Kita sudah menyimpan data. Apabila kursornya masih berputar seperti ini, itu masih proses. Iya, sudah selesai proses untuk menyimpan. Kenapa tadi agak sedikit lama? Karena di komputer yang saya gunakan ini tidak terintegrasi dengan jaringan CMSS. Jadi dia, sedangkan di sini kita sudah centang untuk kirim CMSS. Jadi sistemnya sedang mencari penyebab kenapa tidak terkirim ke CMSS atau sedang status menunggu jaringan. Jadi makanya agak lama. Ini data pengamatan yang sudah kita simpan di sini. Jadi di sini sudah sangat jelas untuk ada header data-data apa saja yang disimpan. Kemudian lognya seperti ini. Jadi untuk data yang sudah kita simpan, ini statusnya sudah tersimpan, tetapi tidak terkirim ke CMSS. Jadi di sini kenapa tidak terkirim? Di sini sudah ada keterangannya. Unable to connect to the remote server. Kemudian periksa koneksi. Jadi sudah jelas bahwa memang tidak ada koneksi CMSS. Nah, ini kita mengisinya dalam mode manual. Setelah kita isi data seperti ini, kita akan mengisi data berikutnya. Kita hanya tinggal mengklik button yang menunjukkan arah kanan. Seperti ini. Apabila ada pop-up message seperti ini pop-up message-nya bunyinya tidak ada rekor data pengamatan tanggal 27 bulan 9 2021 pukul 00.30 UTC atau data tidak lengkap. Ini diabaikan saja, ini hanya untuk menunjukkan bahwa memang pada tanggal tersebut tidak ada data pengamatan. Ya, kembali ke data pengamatan, kita bisa mengedit atau membuat sandi dari data yang sudah kita simpan sebelumnya apabila ada koreksi. Apabila ada koreksi, kita bisa mengedit. Ini masih ditetap di form yang sama, seperti ini. Kita edit, kemudian kita simpan. Atau kita bisa batal juga, bisa batal.
Kemudian apabila kita ingin membuat sandi, kita bisa membuat sandi. Kita klik kanan, kemudian kita buat sandi. Di sini akan ada pilihan, klik ya untuk format sandi disertai heading CMSS. Kita pilih ya saja. Di sini sudah ada sandi dari data pengamatan yang sudah kita simpan. Apabila kita mau mengirim ke CMSS, kita bisa kirim sinop ke CMSS data original, artinya data yang original ya, tidak ada koreksi. Kemudian apabila ada data koreksi, kita bisa pilih data koreksi. Di sini saya sediakan data koreksi sampai koreksi keempat. Jadi bisa disesuaikan. Apabila koreksi pertama, maka kita pilih koreksi pertama, dan seterusnya. Mungkin demikian. Untuk WXREF juga kita hanya tinggal klik di sini, maka WXREF-nya sudah ada. Kita bisa mengcopy. Jadi untuk WXREF ini pengirimannya juga sama. Dia dikirim secara otomatis juga jam 00 setelah jam 00, data jam 00 disimpan. Jadi demikian untuk proses daripada pengisian daripada data pengamatan dengan menggunakan aplikasi SinopUp. Jadi di aplikasi ini data pengamatan disimpan dalam database yang sudah menggunakan SQL. Jadi datanya dijamin rapi. Kemudian untuk storage penyimpanannya juga tidak membutuhkan storage yang besar, tetapi bisa dengan data yang banyak. Kemudian karena sudah menggunakan database, jadi proses pengolahan datanya akan jauh lebih cepat. Proses penginputan, kemudian untuk memuat data juga akan lebih cepat dan lebih efisien. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan keychain, seperti misalnya data tidak akan disandikan apabila data-data yang dibutuhkan belum lengkap, atau kemudian data tidak bisa tersimpan bila mana data isian belum lengkap. Jadi hampir semua sudah ada keychain, kecuali memang ada beberapa. Untuk hujan itu belum ada keychain-nya, dalam artian bahwa masih ada peluang untuk ada kesalahan karena operator, bukan karena sistem. Jadi kalau untuk sistem ini sudah dilengkapi dengan keychain. Misalnya untuk pemilihan cuaca, di mana cuaca tersebut disebabkan oleh dinamika awan CB, maka kita tidak bisa mengisi cuaca apabila tidak ada awan CB. Misalnya kita mengisi cuacanya petir atau hujan disertai guntur, maka kita tidak bisa mengisi keadaan cuaca tersebut apabila tidak ada awan CB. Jadi semua saling keterkaitan. Jadi itu kita masukkan ke keychain. Jadi di sini sudah mengandalkan perhitungan secara komputasi. Misalnya perbedaan tekanan itu sudah dihitung oleh sistem itu sendiri. Kemudian untuk melihat keadaan cuaca yang lalu juga sudah dilakukan otomatis oleh sistem. Dan beberapa keychain yang mungkin saya tidak bisa jelaskan secara rinci dan secara teknis di momen ini. Akan tetapi mungkin dalam dokumen-dokumen terkait yang nanti akan kita penuhi sesuai dengan kebutuhan tentunya, maka itu bisa kita paparkan secara rinci. Baik, mungkin demikian. Untuk editor dan BMKG Soft itu belum sempat kita buatkan SOP. Akan tetapi untuk proses pengoperasiannya sangat sederhana, karena hanya memuat ataupun kita mengekstrak data. Jadi tidak terlalu ribet ataupun membutuhkan pemahaman yang spesifik mengenai pengoperasian aplikasi. Sama juga dengan aplikasi updater BMKG Soft, kita hanya tinggal merunning dan memilih range atau periode data yang akan kita update ke BMKG Soft.
Baik demikian, terima kasih.